Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Ibu. Izin perkenalan diri, nama saya Abdullah Hulevi Al-Hafidz, nomor absen 1 NIRAM 0301250785. Nah, baik, pada kali ini saya akan membahas yaitu terkait tanaman eh, kelayakan usaha, yaitu budidaya tanaman cabai rawit merah. Nah, sebelum memasuki ke tahap berikutnya, kita akan membahas yaitu pertama ya, investasi dan penyusutan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan umur bisnis, yaitu umur bisnisnya selama 5 tahun. Artinya seluruh biaya investasi, penyusutan, jadwal pergantian aset dan nilai sisa dihitung berdasarkan periode usaha selama 5 tahun. Selanjutnya, setiap aset yang digunakan dalam usaha dicatat berdasarkan nama aset, satuan, umur, ekonomis, kuantitas, harga satuan, dan biaya investasi. Biaya investasi ini diperoleh dari perkalian antara jumlah barang, kuantitas dengan harga satuannya. Baik, langsung saja karena data-data yang sudah ada di sini, kita dari nomor 1 yaitu pompa air. Pompa air dibeli sebanyak 1 unit dengan harga 3.500.000, sehingga biaya investasi sebesar 3.500.000, sama kali dibeli 1 unit. Terus lanjut ke tangki air, yaitu 1.000 liter dibeli 2 unit dengan harga 1.500.000 per unitnya, sehingga biaya investasi menjadi 3.600.000. Baik, lanjut ke selang drip atau irigasi tetes. Nah, untuk selang drip sendiri yaitu dibeli dengan harga dengan harga 800 per meternya, sehingga biaya investasi sebesar 5 juta, sehingga biaya investasi yaitu 8 juta. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu motor roda, kultivator mini, paket alat mesin dan alat kecil, dan seterusnya. Langsung saja untuk perhitung. Untuk dari seluruh aset tersebut diperoleh total investasi pada tahun ke-0 sebesar 82.990. Lanjut kita ke penjelasan umur ekonomis dan jadwal penggantian aset. Pompa air memiliki umur ekonomis yaitu 4 tahun, sehingga pada dibeli pada tahun ke-0 dan diganti kembali pada tahun ke-4. Untuk tangki air sendiri yaitu memiliki umur ekonomis sebanyak 5 tahun, sehingga selama periode usaha tidak perlu diganti. Lanjut kita ke selang drip. Nah, selang drip sendiri memiliki umur ekonomis yaitu 3 tahun, sehingga dilakukan penggantian pada tahun ketiga. Terus untuk selanjutnya yaitu langsung aja ke paket alat mesin. Untuk paket alat mesin yaitu umur ekonomisnya sebanyak sfera elektrik yaitu 2 tahun, sehingga dilakukan penggantian pada tahun kedua. Tiga dan itu untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kita lanjut ke penyusutan. Nah, penyusutan merupakan penurunan nilai aset
setiap tahun akibat penggunaan. Pada tabel penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus, yaitu penyusutan per tahun sama dengan biaya investasi dibagi tahun, dibagi umur ekonomisnya. Contoh ke pompa air. Nah, pompa air yaitu 3.500.000 dibagi 4, umur ekonomisnya sama dengan 575 per tahunnya. Contoh lagi kita ke tangki air, yaitu biaya investasinya 3.600.000 dibagi umur ekonomis, yaitu 5 sama dengan 720 dan seterusnya, sehingga dari seluruhan aset yang diperoleh penyusutan sebesar 5 juta, yaitu untuk mendapatkan nilai keseluruhan, yaitu sama dengan rumusnya sum sama dengan dari pompa air ke kultivator mini garis kurung ini adalah jadi untuk penyusutan per tahunnya sebesar 500.945.000 per tahun. Lanjut kita ke nilai sisa. Pada akhir tahun kelima, tidak semua aset bisa masa pakainya habis, karena masih terdapat nilai sisa, yaitu nilai aset yang masih dimanfaatkan setelah umur usaha berakhir. Contohnya yaitu pompa air. Pompa air diganti pada tahun keempat, masih memiliki sisa umur 3 tahun, sehingga nilai sisanya sebesar 2.625.000. Untuk tangki air pada tangki air nih karena umur ekonomisnya 5 tahun, jadi tidak ada beli lagi pada tahun kelima. Jadi untuk nilai sisa umur akhirnya itu tidak ada. Dan seterusnya. Contoh lagi nih, motor roda 3. Nah, motor roda 3 masih memiliki sisa umur 1 tahun, karena sehingga nilai sisa sebesar 5.333.000. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, total nilai sisa pada akhir tahun sampai tahun kelima yaitu sebesar 21.525.000. Nah, untuk mendapatkannya ini yaitu sama dengan sum ditambah pompa air sampai ke kultivator mini. Selesai. Ini untuk mendapatkan nilai akhir tahun sampai 5. Nilai sisa akhir tahun kelima. Jadi untuk ringkasannya yaitu total investasi awal yaitu 0, nilainya 5.950.000, dan total penyusutan per tahunnya yaitu dapat 15.945.000, dan total nilai sisa akhir pada tahun kelima yaitu 21.525.000. Nah, kita lanjut
sudah selesai untuk penyusutannya. Baik, kita lanjut ke penjelasan standar produksi. Nah, untuk standar produksi digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, biaya produksi, serta kapasitas produksi selama 1 tahun. Pada usaha budidaya tanaman cabai itu menggunakan lahan seluas 2.500 meter persegi. Satu siklus produksi berlangsung selama 6 bulan, sehingga dalam 1 tahunnya dilakukan 2 kali siklus produksi. Untuk analisis kelayakan usaha ini dilakukan selama 5 tahun dengan tingkatan suku bank diskon sebesar 11% per tahun. Upah tenaga kerja yaitu 85 per HUK dan hasil panen normal per skut yaitu 3.200 dan harga jual normal 22.000. Biaya transportasi panennya itu 3.750 per tahun, biaya pemeliharaan irigasi dan alat 2.800 per tahun. Nah, baik, langsung saja. Untuk tenaga kerja yaitu ada beberapa tahap, yaitu pengolahan lahan, pembuatan bedengan dan pemasangan mulsa, pembibitan dan penanaman, pemupukan susulan, penyemprotan OPT dan pengemasan hasil. Setiap kegiatan membutuhkan jumlah tenaga kerja yaitu berbeda sesuai tingkatan kesulitan. Misalnya pengolahan lahan memerlukan 18 HUK per siklusnya, sedangkan panen, rotasi dan grading membutuhkan tenaga kerja paling banyak yaitu 35 HUK. Karena proses panen dilakukan secara hati-hati agar kualitas cabai tetap terjaga. Total kebutuhan kerja mencapai yaitu 182 HUK per siklus, dan per tahunnya 266 per tahun, dengan upah tenaga kerja yaitu satuan tahunnya itu 22.610. Lanjut kita ke material dan material. Nah, di sini material yang digunakan dalam budidaya cabai merah meliputi benih cabai, terus mulsa, pupuk kandang, pupuk NPK, hingga biaya dan listrik budidaya serta karung atau kemasan panen. Setiap bahan memiliki jumlah kebutuhan dan tenaga dan harga yang berbeda. Seluruh biaya material selama 1 tahun sejumlah 422.960. Biaya tersebut digunakan memenuhi seluruh budaya mulai dari penanaman hingga panen. Untuk komponen biaya per tahunnya yaitu ada transportasi pemasaran yaitu 3.750 per tahun, dan pemeliharaan irigasi dan alat 2.800 per tahunnya, dan sehingga sampai promosi dan pencatatan penjualan sebesar 1.800 per tahun. Untuk total per HOK-nya juga yaitu setiap AHOK tadi 266 per tahun per HOK per tahun, dan biaya tenaga kerja 22.610 per tahun.
dan produksi normal per tahunnya itu tadi mendapatkan 6.400 per tahun. Jadi dalam analisis mengeluarkan produksi sebesar produksi normal bisa mencapai 6.800.000 kilo cabai rawit per tahunnya, sehingga diperoleh penerimaan sebesar 140.800.000 per tahun. Jadi analisis sensitivitas digunakan menurun produksi sebesar 80%. Dengan kondisi tersebut produksi turun menjadi sekitar 5.245 kg per tahun, sehingga penerimaan juga menurun menjadi sekitar 100 juta 115.456 per tahun. Jadi analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha masih tetap layak dijalankan apabila terjadi penurunan hasil produksi. Jadi berdasarkan data produksi budidaya cabai rawit memerlukan 200 tenaga kerja. Nah, data tersebut menjadi dasar dalam menghitung biaya produksi, analisis kelayakan usaha, serta analisis sensitivitas apabila terjadi perubahan produksi atau harga di masa mendatang. Mungkin ini